pagi semuanya. Apa kabarnya Anda hari ini? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan semangat untuk melakukan aktivitas ibadah pada pagi hari ini. Sekarang kita akan belajar PPKN. Nah, silakan anak-anak semua dikeluarkan bukunya dan hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran kita silakan disimpan terlebih dahulu. Nah, sekarang untuk sebelum mulai pembelajaran, absen dulu ya. Farhan, Alfa, Bu. kenapa perlu Alfa? Nggak tahu, Bu. Oh, nanti lah ibu tanya ke wali kelasnya ya. Kenapa Farhan bisa Alfa? Fauzia, Hadir, Bu. Iska, Hadir, Bu. Yofu, Hadir, Bu. Rian. Bu. Oke, semuanya hadir kecuali Farhan. Nanti akan ibu tanyakan ke wali kelasnya kenapa Farhan tidak hadir. Dan anak-anak semua juga harus peduli sama teman-temannya ya. Kalau temannya tidak hadir tanyakan, kalau temannya sakit dilihat. Kita tidak boleh terjadi percakapan sendiri ya. Ya, Bu. Nah, sekarang silakan dikeluarkan buku-bukunya sudah dikeluarkan. Ya, Bu. Ya, sekarang kita akan belajar pada materi pertemuan kedua ini mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita dan capaian pembelajaran kita pada pertemuan ini. Capaian dari dua tujuan pembelajaran kita yaitu mengenai peserta didik mampu menyajikan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai modal sosial. Dengan metode pembelajaran, peserta didik mampu memahami asal-usul dan makna simbolik semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar persatuan bangsa Indonesia. Dan peserta didik mampu menerapkan sikap toleransi, empati, dan menghargai perbedaan sebagai wujud pengawalan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga peserta didik mampu menyajikan hasil, makna, serta penerapan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam secara lisan maupun tulisan. Nah, di sini Anda juga nanti akan memberikan tugas yang akan dikumpulkan kepada Ibu. Nah, sekarang kita mulai pada materi kita pada hari ini mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Sudah tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Sudah, Bu. Pernah mendengarkan Bhinneka Tunggal Ika pada saat masih SMP? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita bahas lagi Bhinneka Tunggal Ika secara mendalamnya. Kita mulai dengan apa sebenarnya Tunggal Ika adalah semboyan negara kita, yang dimana artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu negara. Nah, di sini Bhinneka Tunggal Ika ini juga memiliki arti perkataannya. Kita mulai dari apa itu sebenarnya Bhinneka. Nah, apa arti dari kata Bhinneka? Ada yang tahu? Oh, baiklah. Mungkin anak-anak ibu belum baca ya dari hari ini. Nah, kita tahu apa itu Bhinneka. Bhinneka ini artinya adalah berbeda-beda. Nah, ada yang tahu apa itu berbeda-beda? Ada, Bu. Apa tuh? Beda keberagamannya, beda agama, beda ini, Bu. Ya, itu adalah bentuk dari berbeda-beda tadi. Seperti si Berlian berbeda dengan si Giska, itu adalah berbeda agamanya atau sukunya. Itu adalah bentuk dari perbedaan itu sendiri. Atau asalnya mungkin berbeda, atau cara mereka memahami berbeda. Itu adalah bentuk dari perbedaan
dalam Bhinneka Tunggal Ika, satu sebagai warga negara dan juga penduduk Republik Indonesia. Nah, di sini ada Ika. Apa itu Ika? Ada yang tahu apa itu Ika? Tidak, Bu. Nah, Ika itu adalah itu. Maksudnya di sini adalah gabungan dari kata berbeda, tunggal, dan Ika itu adalah itu. Artinya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Nah, itulah arti perkata yang menjelaskan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini juga memiliki arti semboyan dari berbagai sejarahnya. Jika kita lihat mengenai sejarah Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri sudah ada sebelum kemerdekaan itu terjadi. Pada itu pada zaman kerajaan yang dimana Bhinneka Tunggal Ika itu diterapkan dalam kitab Sutasoma ditulis oleh Empu Tangkular. Kitab ini ditulis menggunakan bahasa Sanskerta yang menjelaskan mengenai apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Ananda juga tidak boleh hanya memahami Bhinneka Tunggal Ika sebagai artinya, tapi kita juga harus memahami bagaimana asal-usul dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Dari mana tadi adanya Bhinneka Tunggal Ika, Ananda? Kitab Sutasoma, Bu. Pintar, nah itu sudah ada. Nah, begitulah dalam bentuk sejarah di kitab Sutasoma. Dan ada sejak zaman Majapahit dengan bahasa Sanskerta. Nah, sekarang setelah kita merdeka, akhirnya Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan kepada dasar hukum negara kita, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika ada pada lambang negara Indonesia, yaitu ada di mana? Kebijakan kaki lembaga. Nah, begitulah sejarah singkat dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, anak-anak. Dan sekarang kita masuk ke poin tujuan yang kedua, yaitu mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita masuk ke makna Bhinneka Tunggal Ika. Tadi kan kita sudah memahami tentang sejarahnya. Kita lihat bagaimana sebenarnya makna dari Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial. Nah, di sini anak ibu ada belum yang menggunakan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Ada, Bu. Ada apa tuh contohnya? Kerja bakti, Bu, gotong royong bersama masyarakat. Bagus sekali, karena anak ibu sudah menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupannya sehari-hari. Itu adalah langkah bagus dalam menerapkan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat dulu maknanya di lingkungan sosial itu ada di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah apa ada tuh contohnya? Ada menghargai teman, Menghargai teman yang beda agama, Bu. betul. Apa lagi? Ada membantu teman yang kesulitan. Dan apa lagi bentuk Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang bisa menjawab? Oh, baiklah. Yang ketiga itu ada mungkin guru sekolah. Sebagai bentuk pengamalannya di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada belum sudah melakukan ketiga hal ini? Ada, Bu. Nah, bagus sekali. Itu adalah penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam lingkungan kita di sekolah. Jangan sampai kita menjadi warga sekolah yang tidak menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sekolah. Karena itu berarti anak ibu tidak menerapkan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Nah, tadi kan kita sudah membahas pada lingkungan sekolah ada 3 poinnya. Yang pertama itu tadi ada menghargai teman yang berbeda agama, ada yang membantu teman yang kesulitan, berhubungan sekolah sebagai bentuk penjagaan lingkungan sekolah. Dan sekarang kita
kita masuk kepada poin yang kedua. Yang di sini itu ada lingkungan rumah. Nah, ternyata Bhinneka Tunggal Ika ini tidak hanya ada di lingkungan sekolah, tapi dapat dikerjakan di berbagai tempat. Nah, di berbagai lingkungan kita sehari-hari. Nah, ada lingkungan sosial. Sekarang ada rumah. Ada yang tahu itu di rumah ada apa saja? Membantu tetangga yang kesulitan, Bu. Ya, itu boleh juga kita tulis terlebih dahulu. Nah, ini adalah bentuk dari penerapan Bhinneka Tunggal Ika pada lingkungan rumah. Nah, ada yang tahu apa lagi? Ikut kerja bakti bersama warga, Bu. Nah, itu juga boleh. Ada yang ikut kerja bakti? Ada, Bu. Nah, ikut kerja bakti. Anak-anak ibu jangan sambil ikut kerja bakti semuanya ikut kalau ada kegiatan di rumahnya ya. Ya, Bu. Nah, yang ketiga itu ada apa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, yang ketiga itu mungkin membantu orang tua. Itu adalah bentuk dari penerapannya. Menghargai pendapat di rumah. Nah, di sini ada anak-anak ibu yang bantu orang tuanya. Ada, Bu. Nah, jangan sampai tidak ada yang bantu orang tua. Berarti itu tidak menerapkan Bhinneka Tunggal Ika di rumah. Ibu minta tolong jangan sampai ada yang mengoceh atau menolak. Itu adalah bentuk bahwa anda semua tidak menerapkan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan rumah. Nah, ibu harap semua anak-anak itu dapat menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan rumah, karena jika di rumah saja kita tidak mampu menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, maka bagaimana nanti kita terjun kepada Bhinneka Tunggal Ika dalam lingkungan masyarakat? Nah, karena setiap pembelajaran itu dimulai dari hal-hal kecil, seperti dalam penerapan dalam rumah, sekolah, baru bisa dilakukan di masyarakat. Jika Anda tidak bisa menerapkannya di rumah atau sekolah, bagaimana nanti Anda akan menerapkan itu pada lingkungan yang lebih besar, yaitu ada di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita lihat di lingkungan masyarakat ada apa saja. Musyawarah, Bu. Nah, bisa itu bentuk apa Nanda? Bentuk juga dengan penerapan Pancasila pada Pancasila yang keempat. Nah, apa bunyi Pancasila yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, betul. Itu adalah bentuk juga dari penerapan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu musyawarah. Menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah, Bu. Nah, itu juga boleh. Nah, contohnya seperti ini. Ananda mengikuti rapat di masyarakat. Ananda mendengarkan orang berpendapat, tapi Anda tidak mendengarkan, malah bermain-main. Apakah itu bentuk Anda menghargai? Tidak. Nah, Ananda tidak menyimak, tiba-tiba Ananda memberikan pendapat yang berbeda, tapi tidak terima. Dan sekarang jadilah cekcok. Apakah itu Anda menghargai pendapatnya? Tidak. Nah, berarti Ananda tidak menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan diri Anda sendiri dan juga harus sejalan dengan Pancasila. Nah, apalagi lingkungan masyarakat ada yang tahu? Toleransi pada hari-hari besar. Nah, contohnya ada saat umat agama lain, tetangga kita, lingkungan kita, ada tempat lain sedang
menghargai bentuk kepercayaan mereka, dan juga seperti itu juga mereka menghargai agama kita. Nah, di sini tidak ada yang boleh mengolok-olok ya, tidak ada yang boleh mengolok teman yang beda agama atau orang-orang sekitar kita yang berbeda pandangan dengan kita. Itu sama saja Ananda tidak menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini tadi ada apa saja? Ada lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Nah, dari ketiga inilah bentuk dari penerapan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sosial. Dan jika Ananda ada satu saja yang tidak Ananda terapkan, maka Ananda tidak akan berhasil dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh hanya menerapkan saja di rumah, tapi kita juga harus menerapkannya di sekolah dan di masyarakat. Semua poin ini harus diterapkan dan ditanamkan dalam diri Ananda semuanya sebagai penerapan Bhinneka Tunggal Ika itu, dan juga diharapkan Ananda bukan hanya memahami arti saja. Nah, sekarang kan tadi kita sudah membahas mengenai makna dari Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan sosial. Nah, sekarang kita lihat apa yang akan terjadi jika kita sebagai warga negara tidak mampu menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Anda semua ada yang tahu apa yang akan terjadi jika kita tidak menerapkannya? Tidak, Bu. Nah, jika kita sebagai warga negara tidak menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sosial, maka akan terjadinya konflik dalam kehidupan kita. Seperti Ananda yang tidak menghargai teman, maka akan terjadi apa? Akan terjadi keributan, tidak saling menghargai, dan akan menimbulkan konflik di kemudian hari. Dan contohnya seperti ini, Ananda tidak menghargai teman yang berbeda agama, nanti akan timbullah bully di sekolah. Itu sebuah masalah atau tidak? Iya, Bu. Nah, itulah yang terjadi jika itu terjadi tidak di lingkungan sekolah. Maka Ananda tidak menerapkan nilai-nilai itu sendiri, maka Ananda akan memiliki ego yang tinggi dan kurangnya rasa menghargai satu sama lain. Jika di rumah bagaimana? Jika ada orang tua kita menyuruh kita, tapi kita tidak menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan kita, maka apa? Kita akan membantah orang tua, akan melawan. Itu akan menyebabkan sebuah masalah. Nah, itulah dari bentuknya tantangan apa sebenarnya yang akan terjadi jika nilai-nilai ini tidak diterapkan. Dalam masyarakat juga ada orang dewasa yang tidak saling menghargai, tidak menghargai pendapat orang lain. Makanya apa? Akan jadi konflik sosial. Kalau kita tidak menghargai pendapat orang dalam musyawarah, Bu. Ya itulah bentuknya jika kita tidak menghargai, maka akan terjadilah konflik sosial antar masyarakat. Jadi Ananda semua harus menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sosial, karena itu adalah bentuk dari pencegahan masalah-masalah sosial yang akan terjadi ke depannya. Nah, di sini kita lihat sebenarnya tantangan apa yang menyebabkan kesulitannya nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Oke. Yang pertama itu adanya kurangnya rasa toleransi. Ada yang tahu maksud di sini apa? Nah, kurangnya rasa toleransi yang ditanamkan ke dalam diri, maka apa? Dampaknya akan apa? Akan adanya rasa tidak peduli ke sekitar, tidak pedulinya dengan keadaan lain. Apapun yang terjadi kita menjadi tidak peduli. Itu adalah sikap intoleran yang buruk. Dan disinilah Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita tentang penerapan toleransi itu sendiri. Yang kedua adalah globalisasi. Ada yang tahu itu apa globalisasi?
Tidak, Bu. Globalisasi adalah maksudnya budaya-budaya asing kepada kita. Dan kita belum mampu menerima atau mengembangkan budaya itu. Yang akibatnya kita jadi melupakan budaya kita sendiri. Nah, disinilah globalisasi berperan. Dengan mudahnya mengakses semua di internet, dampaknya apa? Anda belum siap menerima yang tersebut, tapi karena tidak kesiapan itu muncullah ketidakpedulian atas datangnya budaya yang berakibat seperti apa? Anda tidak peduli lagi dengan budaya-budaya di Indonesia yang akhirnya tidak mampu menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Di sini anak ibu semuanya harus juga bisa memilah dan memilih semua budaya, berita dan informasi di internet. Nah, itu juga bentuk dari penerapan Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Nah, sekarang apa lagi tantangannya kira-kira ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, tantangannya itu adalah itu tadi tidak menerapkan makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Intinya apa? Tanamkan dulu makna apa itu Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dalam diri kita. Itulah yang menjadi tantangan-tantangan ini akan terselesaikan dan dapat menerapkan dari makna-makna ini dalam kehidupan dan diri kita sendiri. Nah, di sini sudah paham apa tadi materi kita pada hari ini? Sudah, Bu. Nah, itulah materi kita. Ini ada yang pertama tadi ada apa? Ada arti Bhinneka Tunggal Ika, maknanya, dampak bisa tidak penerapannya dan tantangannya. Nah, di sini Ibu harap Ananda semua itu bisa menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari maupun masyarakat, sekolah, sosial dan rumah. Nah, di sini setelah kita penjelasan tadi, Ibu akan memberikan tugas secara berkelompok yang nantinya akan dikerjakan secara berkelompok dan akan dikumpulkan pada minggu depan. Dan di sini Ibu akan menuliskan dulu apa saja instruksi tugas kita nanti. Silakan dicatat dulu tugas kita pada hari ini. Yang pertama itu buatlah resume dengan dalam diketik, yaitu mengenai sejarah lengkap dari Bhinneka Tunggal Ika dari sebelum kemerdekaan sampai merdeka. Dan kedua itu ada kalian diharapkan melakukan praktek nyata di lapangan bentuk penerapan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir nanti akan dibuatkan dalam video presentasi yang akan ditayangkan pada minggu depan. Nah, silakan dicatat dulu apa saja tugas-tugasnya yang akan disampaikan pada minggu depan. Nah, Kelompoknya mana, Bu? kelompoknya akan Ibu bagikan pada WA grup kelas kita yang akan Ibu urutkan nanti pada akhir pembelajaran. Nah, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu jadilah warga negara yang mampu menerapkan Bhinneka Tunggal Ika secara nyata di kehidupan sehari-hari sebagai bentuk dari penerapan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan Ibu harapkan semua Ananda memiliki nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika
saling menghargai dalam lingkup kecil kita seperti sekolah, rumah, dan masyarakat. Dan Ibu harap pada pertemuan besok tidak ada yang tidak membuat tugasnya, semuanya dibawa dan akan dipresentasikan pada minggu depan. Dan juga jika ada kelompok yang tidak membuat tugas, maka akan dimasukkan ke dalam catatan Ibu. Dan sekian dari Ibu, terakhirnya penjelasan kita pada hari ini akan berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.